Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual topik 6 implementasi pembelajaran dalam UBD, pembelajaran menggunakan buku teks, yang beranggotakan Desta Meganedia, Erika Ermiati, Indah Rada Mailanda, Leni Aprilia Ningsih, Lili Via Nurul Rizky, dan Siska. Sebelum membahas mengenai kasus-kasus buku teks, akan dibahas terlebih dahulu apa itu buku teks. Mengutip dari penelitian Astari, buku teks merupakan salah satu bentuk sumber belajar yang digunakan dalam setiap satuan pendidikan. Sementara sumber belajar adalah sarana penunjang bagi guru untuk mempermudah dalam menyampaikan materi pelajaran. Artinya, buku teks bukan satu-satunya sumber belajar yang digunakan, karena sumber belajar sangat bervariasi apabila jika dikaitkan dengan penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik kekinian. Namun, buku teks tetaplah mempunyai peran penting. Sebagaimana menurut Dewi dan Halitopo, buku teks berperan sebagai media untuk membentuk penalaran, sikap, dan minat siswa serta berpikir, berimajinasi, berekspresi, merasa merdeka dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kasus pertama, berikut ilustrasi 1 dan ilustrasi 2. Ilustrasi yang sering saya lakukan adalah ilustrasi pertama, mengingat buku memang masih digunakan sebagai sumber rujukan, tetapi juga menggunakan sumber lain seperti media audio-visual. Penggunaan sumber lain menjadikan kegiatan pembelajaran lebih menarik minat peserta didik, serta memperhatikan kebutuhan peserta didik, di mana kebutuhan manusia akan terus berkembang dari masa ke masa. Ilustrasi yang sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi pertama, di mana sumber belajar tidak bisa hanya mengandalkan buku teks. Peserta didik juga harus dikenalkan dengan sumber lainnya, seperti dengan mengintegrasikan teknologi ke dalamnya, serta mengambil fenomena-fenomena sekitar yang meliputi fakta-fakta sosial di masyarakat. Kasus kedua, berikut ilustrasi 1 dan ilustrasi 2-nya. Mengacu pada kasus 2, ilustrasi yang sering saya lakukan adalah ilustrasi kedua, karena mencakup berbagai aspek penilaian termasuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan, yang memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pencapaian siswa. Ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian juga ilustrasi kedua, karena membantu peserta didik mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dunia nyata yang membutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan interpersonal, kepemimpinan, dan kerja tim. Kasus 3. Berikut ilustrasi 1 dan ilustrasi 2-nya. Mengacu pada kasus 3, yang sering saya lakukan adalah ilustrasi pertama, karena buku teks digunakan sebagai alat untuk membangun pemahaman mendalam tentang mata pelajaran, dengan fokus pada konsep-konsep kunci dan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis. Ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1, di mana mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan adaptif sangat penting di dunia yang terus berubah dengan cepat. Dengan mengeksplorasi pertanyaan keilmuan yang mendukung kinerja inti, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam dan relevan tentang materi pelajaran. Kasus 4. Berikut ilustrasi 1 dan ilustrasi 2. Ilustrasi yang sering dilakukan adalah ilustrasi 1, karena membaca buku teks seharusnya tidak hanya mengikuti urutan penomorannya, tetapi berpusat pada pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1, dengan menggunakan buku teks sebagai panduan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan pengaturan diri dan pemecahan masalah yang penting untuk kesuksesan di dunia modern. Kasus 5. Berikut ilustrasi 1 dan ilustrasi 2. Yang sering saya lakukan adalah ilustrasi pertama. Buku teks tidak satu-satunya sumber yang relevan. Terdapat beragam sumber belajar yang tersedia, termasuk buku teks, internet, media massa, dan media sosial.
Ilustrasi yang cocok untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi pertama, karena menciptakan pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan relevan bagi peserta didik kekinian, serta mengingat peserta didik kekinian sering terbiasa dengan berbagai platform dan media digital dan menggunakan berbagai sumber daya dalam pembelajaran. Berikut salah satu artikel yang berkaitan dengan kasus buku teks. Mengutip dari jurnal berjudul Perbedaan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Multimedia Interaktif dengan Buku Teks dalam Pembelajaran Biologi di SMA, diperoleh kesimpulan bahwa sebagai seorang guru harus cermat dalam memilih sumber belajar, sehingga proses pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Meskipun demikian, pembelajaran menggunakan multimedia interaktif dan buku teks akan berjalan dengan baik apabila guru memanfaatkan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan materi pelajaran. Artinya, bukan berarti buku teks kurang unggul dengan media interaktif. Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa sumber belajar harus disesuaikan dengan arah tujuan pembelajaran dan bagaimana guru memanfaatkan sumber belajar dengan baik, menggunakan metode yang menarik dalam penyampaiannya. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, mengutip dari artikel yang berjudul Buku Teks dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar, dapat dipahami bahwa buku teks dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar tersedia dan mengalami perubahan dari kurikulum 2013. Buku teks kurikulum merdeka ini terdiri dari buku panduan guru dan buku siswa pada mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, serta bahasa Inggris. Namun, pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan seni budaya, hanya memiliki buku panduan guru. Hal tersebut menjadi salah satu masalah dalam implementasi kurikulum merdeka. Sebesar 77% guru kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran yang hanya memiliki buku panduan guru saja. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah guru berkolaborasi bersama rekan guru mata pelajaran yang sama, membuat buku siswa dalam sebuah komunitas belajar maupun kelompok kerja guru atau yang sering disebut KKG. Guru mencari tambahan bahan ajar dari referensi lain, baik itu buku-buku pembelajaran maupun melalui internet. Selain itu, guru menunjukkan keteladanan baik dalam maupun di luar sekolah dan menyampaikan materi secara intensif kepada peserta didik dengan memperhatikan khusus saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Sebagai sumber belajar siswa di perpustakaan sekolah di SMA Negeri 3 Bandung yang menyatakan bahwa buku teks pelajaran merupakan salah satu sumber belajar peserta didik di perpustakaan. Sekolah mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kreativitas, motivasi, dan keaktifan peserta didik, serta peserta didik dapat memahami materi pelajaran untuk meningkatkan kualitas diri secara mandiri. Perpustakaan sekolah sebagai pusat sumber belajar memiliki peranan penting dalam mengelola sumber-sumber belajar yang berkualitas yang dapat digunakan secara maksimal. Terdapat beberapa karakteristik yang menentukan kualitas buku teks pelajaran pada setiap satuan pendidikan, yakni materi, penyajian, dan bahasa yang digunakan, sehingga mudah untuk dipahami oleh pemustaka. Sumber belajar yang baik merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan secara maksimal, mudah dipahami dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Dan guru dan siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 berbasis kurikulum 2013 karya Asharul Asri. Peranan penting telaah buku teks di atas menunjukkan bahwa upaya telaah buku teks sangat penting untuk dilakukan. Pengabaian telaah buku teks telah berarti mengabaikan mutu pembelajaran juga. Keberadaan buku teks sebagai sumber belajar justru dapat menjadi sumber masalah dalam pembelajaran tersebut. Kekeliruan atau ketidaktepatan yang ada dalam buku pegangan guru maupun buku pegangan siswa tersebut dapat saja terjadi. Kualitas buku teks pegangan guru dan buku teks pegangan siswa termasuk pada kategori cukup. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa komponen atau subkomponen yang tidak
memenuhi standar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BESNP. Buku teks pegangan guru dan buku teks pegangan siswa belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan kriteria baik pada setiap komponen atau subkomponen. Kurangnya persiapan penyusunan buku teks dalam menyongsong penerapan kurikulum 2013 menjadi faktor utama tidak terpenuhinya kriteria baik pada buku teks. Hal ini dapat dimaklumi karena penerapan kurikulum 2013 yang tergesa-gesa menyebabkan penyusun tidak sepenuhnya memperhatikan standar kualitas pada buku teks. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.